Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, saya minta syarikat teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah 1 Ramadan 1439 Hijriah hari ini, dan semoga Allah bantu kita, Allah mudahkan kita untuk terus bisa bersyukur, beribadah dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua itu menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadirat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita siang ini amanah materi ke saya tentang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Saya sangat menghindari materi ini. Dan dari awal saya tidak pernah mau membahas materi ini. Kenapa tidak mau? Justru ini buat saya mau sampaikan supaya jadi pelajaran bagi kita semua. Berilmu itu dalam Islam ada kurikulumnya sebagaimana untuk semua kuliah dulu. Ada waktu sekolah itu ada kurikulum. Tidak mungkin pelajaran SD diberikan di SMA, begitu sebaliknya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak bermakna, tapi sudah bisa diduga. Kenapa bisa diduga? Karena pengetahuan kita terhadap sejarah Islam itu satu, wawasan kita tentang fondasi dasar syariat, komprehensif kita, ketidakkomprehensifan ilmu kita terhadap Islam itu akan menjadikan bermasalah. Untuk itulah maka justru inilah yang ingin saya berikan pelajarannya. Walau tetap saya akan bicara tentang tema Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, tetapi karena judulnya alhamdulillah umum antara Ali dan Muawiyah, saya akan bicara di level yang aman dari fitnah. Bukan menghindari pembahasan tentang fitnah yang terjadi antara dua sahabat mulia ini, tetapi kita tidak akan sanggup untuk menerimanya dikarenakan memerlukan fondasi ilmu yang cukup. Jadikan satu contoh betapa ilmu itu sebagus apapun itu tidak mesti atau tidak harus didengar oleh semua orang. Ilmu yang saya sampaikan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tidak semua kebenaran itu bisa disampaikan pada masyarakat. Itu yang mengajari Rasul langsung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menyampaikan. Kata Rasul, ketika Rasul menyampaikan hal yang menggembirakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Nabi menyampaikan bahwa siapapun yang sudah bersyahadat maka dia berhak masuk surga. Kabar gembira itu menyenangkan. Makanya Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah saya kabarkan kabar baik ini pada manusia? Ini kan kabar baik. Indah sekali orang kita senang, dan kita ditugasi untuk menyenangkan muslimin, bukan menakuti muslimin. Itu maksud Nabi. Tapi mengejutkan jawaban Nabi,
kata Nabi tidak boleh disampaikan. Harus bagaimana? Mau disampaikan ke Mu'ad, tapi tidak boleh disampaikan oleh Mu'ad ke masyarakat umum. Itu pelajaran mahal tertentu. Itu artinya ada ilmu yang memang hanya boleh dibatasi di level ulama. Mu'ad itu ulama. Maka saya sangat bersyukur, dan sangat lama saya sebenarnya menyampaikan, saya sangat bersyukur ketika sidang isbat di Indonesia tidak live lagi dari ruangan isbat. Itu bukan masyarakat, tontonan masyarakat umum. Itu biarkan para ulama berdiskusi, masyarakat tidak perlu tahu kok. Ulama bicara kitab juga kita nggak ngerti. Mereka debat tentang sebuah konsep ilmu, metodologi, kitab ini, kitab itu. Masyarakat cuma santri yang ditunggu. Apa yang ditunggu? Iya, besok sudah lebaran apa belum? Cuma santri ditunggu, besok sudah Ramadan apa belum? Itu makanya bersyukur sekali hari ini perbaikan, menjadi perbaikan yang baik di situ. Bahwa harus sampaikan, langsung sampaikan hasilnya. Jadi teman-teman dalam hati Allah, kenapa? Karena ada dampak dan efek dari sesuatu yang disampaikan. Dan itu Nabi sampaikan tadi, ketika Nabi mengatakan tidak wajib, jangan disampaikan. Fayat zakiru, karena nanti masyarakat ini akan malas beramal. Cuma ada kita sudah syahadat itu surga, sudah amal itu, nggak usah banyak-banyak amalnya ya. Kata Nabi jangan sampaikan. Dan kok bisa nyampe ke kita? Hadis itu kok bisa saya tahu? Ya, Mu'ad sendiri yang mengatakan. Begitu Mu'ad menjelang wafat, dia merasa berdosa. Kalau ilmu ini saya sembunyikan, maka disampaikan ujung usianya Mu'ad radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal meninggal pada peristiwa Ta'un Amwas, wabah penyakit Amwas di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Baik, teman-teman ya. Nah ini yang menjadi landasannya kenapa pembahasan tentang fitnah yang terjadi antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus dipelajari oleh mereka yang memang sudah punya fondasi ilmu yang cukup. Karena wilayah itu adalah wilayah yang banyak sekali dimasuki oleh musuh Islam. Orang-orang orientalis itu mendapati tema fitnah antar sahabat itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan buat mereka untuk mengacaukan cara berpikir kita, dan sudah terbukti di masyarakat kacau berpikirnya dalam hal seperti ini. Walaupun ada pelajaran mahalnya. Baik, tapi pembahasan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu adalah pembahasan yang menarik dari sisi dua-duanya adalah manusia mulia. Kita berkata pada Ali radhiyallahu anhu, berkata pada Muawiyah radhiyallahu anhu, karena dua-duanya orang yang mulia. Yang mengatakan dua-duanya mulia bukan saya, tetapi Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat dan seluruh ulama. Para ulama yang menyampaikan tentang kemuliaan dua sahabat ini. Saya berikan landasan tentang sahabat sebelum masuki tema Ali dan Muawiyah. Karena Al-Quran langsung dan hadis Nabi langsung yang menyampaikan tentang cara kita bersikap pada generasi sahabat itu berbeda dengan cara kita bersikap dengan generasi manapun. Kenapa begitu? Karena para sahabat Nabi di dalam banyak ayat dalam Al-Quran disampaikan keistimewaannya yang tidak disampaikan pada generasi-generasi setelahnya, termasuk zaman kita. Secara khusus mereka di situ. Contohnya adalah ayat yang mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Orang-orang yang awal, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal Islam ini dari kalangan muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah para sahabat yang dari Mekah, baik mereka asli penduduk Mekah ataupun pendatang. Dan para sahabat ansor adalah para sahabat yang mereka di Madinah.
mereka dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhu, Allah ridho pada mereka, wa radu an, dan mereka ridho pada Allah. Level ridho itu level yang tinggi sekali. Kalau sudah Allah bilang ridho, itu pasti dijamin surga. Apa Allah mengizinkan surganya dimasuki oleh mereka yang tidak Allah ridhoi? Tidak mungkin. Uang syafaat saja, ini belum masuk surga. Syafaat saja diizinkan untuk diberikan oleh siapa yang Allah kehendaki dan untuk siapa yang Allah kehendaki. Semua atas izin Allah. Maka kalau Allah sudah nyatakan bahwa mereka ini Allah ridhoi dan mereka juga ridho pada Allah, kemudian Allah sampaikan, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal abadi selama-lamanya. Itu adalah kemenangan yang besar. Ini bukan satu-satunya ayat. Itu At-Taubah 100. Kalau kita buka di surat Al-Fath, sama kalimatnya. Innal ladzina yubayyi'unaka laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada orang-orang yang berbaiat kepada wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Ini bai'atul ridwan namanya, karena ada kata Allah ridho. Ridwan artinya ridho. Atau yang disebut dengan peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah. Ya, tahun 6 Hijriah kemudian terjadi baiat sahabat karena menuntut darah Utsman. Memangnya Utsman sudah meninggal tahun 6 Hijriah. Ini peristiwa baiat ini terjadi tahun 6 Hijriah ketika sahabat bersumpah setia bersama Nabi untuk menuntut darah Utsman radhiyallahu anhu. Utsman sudah meninggal. Lalu kok menuntut darah Utsman? Kok menuntut darah Utsman? Ada hadiah buat nanti misalnya. Boleh kan panitia? Boleh. Bisa jawab. Emang Utsman sudah meninggal tahun 6 Hijriah? Belum meninggal. Utsman itu baru meninggal pada tahun 36 Hijriah. Jadi baru tahun 6 Hijriah. Kenapa mereka menuntut darah? Oke, kita lewati dulu ya. Atau cari ilmunya. Makanya kalau tiba-tiba loncat kepada fitnah Ali dan Muawiyah, mungkin aja nggak selesai kita. Kita belum pernah tahu sedekat apa sahabat sesama mereka, sehebat apa generasi ini, bagaimana Allah dan Rasulnya ridho. Allah ridho dengan para sahabat Nabi, Rasul wafat dalam keadaan ridho, bahkan Allah berikan jaminan surga. Bukan cuma ke 10 orang itu, bukan. Tahun lalu saya sempat ini Ramadan bicara tentang 10 orang kalau salah ya. Bukan cuma 10 orang itu, tetapi ini untuk tadi al-muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau yang saya di baiat Aqabah, di baiat Ridwan itu yang tadi peristiwa Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu jumlahnya sekitar 1.400 orang. Nah, itu 1.400 bisa ke surga semua. Jadi satu sahabat itu Bapak Ibu itu bisa berkali-kali mendapatkan jaminan surga. Itu di sini dia ikut, di sini dia ikut, di peristiwa ini dia berkarya, di peristiwa ini dia ikut, itu semua dapat jaminan surga. Satu orang bisa berkali-kali dapat jaminan surga. Ya, dan kita kan belum sekalipun dapat jaminan surga kan? Ya, kecuali kelompok sesat yang sudah bagi-bagi kapling sehingga orang merasa sudah pegang surga. Tidak ada yang dijamin surga. Satu orang sahabat Nabi bisa berkali-kali dapat jaminan surga. Yang dapat jaminan surga itu tetapi Masya Allah ya, itu manusia surgawi tinggal di bumi ini, tapi sepanjang mereka masih manusia tidak ada yang sempurna. Faedahnya. Makanya di dalam Islam tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Maksum artinya terjaga dari dosa.
terjadinya kesalahan. Mereka memang manusia surgawi, tapi di dunia mungkin terjadi hal-hal yang salah di mereka, sesama mereka bahkan. Karena itulah teman-teman, di dalam bahkan di dalam surat Al-Hujurat umpamanya, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang masalah dua kelompok beriman yang berperang bertikai. Wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fasahidullah. Kalau ada dua kelompok yang beriman dan berperang, bertikai berperang, maka damaikan antara keduanya. Itu artinya ini berperang ini nanti Quran menyebut dua-duanya beriman. Loh, kok bisa orang beriman perang? Jadi mohon dipahami itu manusia. Allah menyebut dua-duanya beriman. Wa in qa'ifatani minal mu'minin, dua-duanya beriman. Tapi mereka terjadi pertikaian dan seterusnya, maka damaikan. Tugas kalian mendamaikan. Jadi sangat bisa terjadi peperangan, pertikaian, ternyata dua-duanya beriman. Itu sangat bisa. Dan itu pun Nabi sampaikan di hadis beliau tentang hal itu. Nah, cara kita berpikir ini gak nyampe kalau begini, Pak. Karena buat kita selalu, katanya orang baik Pak, masa orang bunuh-bunuhan, selalu gitu ada di kepala kita. Itu artinya fondasi kita memang belum selesai. Cara kita berpikir tentang syariat ini memang masih sangat jauh. Makanya jangan memasuki wilayah fitnah ketika sulit. Ketika ini adalah wilayah yang belum selesai, karena dia akan jadi fitnah dalam kehidupan kita. Baik, teman-teman Allah, Rasul SAW juga mengingatkan itu pada kita. Kata Nabi, la tasubbu ashabi. Karena ini sebenarnya terjadi waktu itu masalah antara Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam. Kan Khalid itu belakangan masuk Islam. Beliau tahun 7 Hijriah baru masuk Islam. Punya masalah Khalid ini dengan sahabat senior sekali yang masuk Islam sejak awal di Mekah, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika terjadi masalah itu, kemudian ketika sampai ke Nabi, Nabi tegur ke Khalid. Dan kemudian keluarlah kalimat umum untuk kaidah kita. Kata Nabi, la tasubbu ashabi. Fawalladzi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasiba. Kalian jangan mencela sahabatku. Jangan pernah mencela sahabatku, karena demi yang jiwaku ada di tangannya. Andai ada di antara kalian yang berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan pernah bisa menyamai infak mereka walau hanya satu mud. Satu mud itu seperempat sok, jadi seperempat zakat fitrah itu. Infak mereka cuma satu mud atau bahkan setengahnya. Bahkan infak sahabat tidak disebutkan bahwa dia infak emas. Jadi kalian infak emas seperti Uhud, sahabat infak apa saja cuma satu mud atau bahkan setengahnya, pahala kalian tidak akan sama dengan pahala mereka lebih besar. Maka kata Nabi, jangan pernah menghina sahabat. Itu menjadi kaidah dasar. Makanya kalau belajar ilmu akidah pasti ada bab. Di ilmu akidah itu Bapak Ibu ada bab tentang bagaimana cara kita bersikap terhadap para sahabat Nabi. Karena kalau tidak selesai di bab itu, maka pasti akidahnya masalah. Ada akidah yang bermasalah ketika mereka mencela sahabat Nabi SAW. Maka hati-hati ketika bicara tentang sahabat Nabi SAW. Dan itu hanya sedikit dan sekian banyak ayat dan hadis yang memuliakan sahabat Nabi SAW. Baik. Adapun Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu, dua-duanya sahabat Nabi. Mari saya bandingkan kedua-duanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini saya ringkaskan Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dengan Muawiyah, kalau dari sisi nasab ini sama-sama Quraisy. Ya, kalau di sini Ali bin Abi Thalib
terus bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf. Kalau di sini Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa namanya? Abu Sufyan bukan nama. Abu Sufyan siapa namanya? Sakhar. Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Di mana ketemu nasabnya? Di Abdi Manaf. Jadi Quraisy bertemu nasabnya di antara Ali dan Muawiyah, ketemu nasabnya di kakek yang kesekian masing-masing, yaitu kakeknya bernama Abdi Manaf sama. Abdi Manaf kakeknya Muawiyah, Abdi Manaf juga kakeknya Ali. Dia kakek yang kesekian. Secara nasab sama-sama Quraisy. Kemudian dua-duanya punya nasab yang luar biasa karena di jajaran orang-orang Quraisy dari berbagai bani artinya kalau bahasa kitanya semacam famnya, ya fam, jadi suku, kemudian ada keluarga-keluarga besar. Dulu di dalam masyarakat Quraisy ada banyak fam. Ali bin Abi Thalib itu Bani Hashim misalnya, Al-Hashimi. Kalau Muawiyah disebutnya Bani Umayyah, karena kakeknya dari namanya Umayyah. Begitu seterusnya, Abu Bakar, dia pernah saya bahas di pertemuan Ramadan tahun lalu. Abu Bakar, Bani Taim, Umar, Bani Adi, dan seterusnya. Utsman sampai Bani dengan Muawiyah, langsung Bani Umayyah. Di sekian banyak bani itu ada level yang tinggi terhormat, ada level yang bawah, tapi sama-sama Quraisy. Yang secara umum Quraisy itu adalah masyarakat yang paling dihormati oleh seluruh Arab dimanapun mereka berada. Tetapi di dalam Quraisy sendiri ada tingkatan. Nah, tingkatan yang tinggi itu ada Bani Hashim, diantaranya ada Ali bin Abi Thalib, ada Bani Umayyah, diantaranya ada Muawiyah, dan ada Bani Makhzum. Bani Makhzum itu ada banyak sahabat dari sana, ya kan? Tetapi kalau yang Bapak Ibu kenal, diantaranya Bani Makhzum adalah Khalid bin Walid, karena Khalid itu anaknya Walid bin Mughirah, itu tokoh Bani Makhzum. Tiga bani ini itu di posisi paling puncak, paling tinggi karena mereka punya kelebihan masing-masing. Jadi artinya Ali dan Muawiyah itu adalah dua orang yang punya nasab yang memang sangat tinggi dan luar biasa keduanya. Bani Hashim dikenal dengan kelebihan mereka sebagai keluarga besar yang mendapatkan amanah paling bergengsi. Karena dulu di masyarakat Arab yang paling bergengsi itu adalah mengurusi Ka'bah dan siapapun yang datang ke Ka'bah dari suku manapun. Baik mengurusi makannya, minumnya, seterusnya itu paling bergengsi. Dan itu dulu urusan Bani Hashim. Apalagi sumur Zam-Zam itu, gitu ya, Zam-Zam itu dulu adalah setelah dia terpuruk, tertutup begitu, maka dibuka kembali, ditemukan oleh Abdul Muttalib, anaknya Hashim. Jadi makanya dia menjadi sangat bergengsi keluarga besar ini, dan di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim. Bani Umayyah dikenal sebagai keluarga yang punya dua kelebihan. Ada Muawiyah di dalamnya, ada Utsman di dalamnya, ya, ada banyak sahabat di dalam sana. Punya dua kelebihan. Di antara dua kelebihan itu, yang pertama adalah secara jumlah ini Bani Umayyah ini jumlahnya sangat banyak. Jadi fam yang banyak sekali jumlah anggotanya. Dan dulu sampai hari ini sebenarnya masyarakat Arab bangga dengan jumlah yang banyak. Dan yang kedua, Bani Umayyah dikenal dengan kekayaannya. Makanya kalau Utsman kaya tidak aneh. Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah ini, radhiyallahu anhu ajma'in, juga orang kaya raya. Tidak aneh, kan? Itu dari Bani Umayyah. Bani Makhzum itu bersaing dengan Bani Hashim di sisi kepemimpinan Quraisy, karena Bani Makhzum juga punya gengsi kepemimpinan. Di antaranya Abu Jahal. Itu kenapa Abu Jahal tidak pernah mau beriman ketika Nabi itu Muhammad namanya, karena dari Bani Hashim. Karena dia merasa ini saingan lama. Jadi saingan lama. Jadi ketika kata Abu Jahal, kami dari Bani Hashim dan
dan kami dari Bani Makhzum dan Bani Hashim itu seperti dua kuda yang sedang bertarung. Kadang kami menang, kadang mereka menang. Tetapi ketika dari Bani Hashim ada yang ngaku jadi nabi, terus kami ngaku jadi apa? Itulah kenapa dia tidak pernah beriman dan mati dalam keadaan kafir. Itu gengsi kesukuan. Jadi hati-hati dengan gengsi kesukuan. Dan itu dari sisi nasab. Dari sisi usia, Ali dan Muawiyah juga tidak jauh jaraknya. Muawiyah radhiyallahu anhu itu dilahirkannya 5 tahun sebelum Nabi diutus. Muawiyah dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi diutus. Jadi berapa jaraknya dengan Ali usianya? Saya tahu. Buku, hadiah buku. Jadi berapa jarak usia Ali dan Muawiyah? Saya sudah kasih itu ya. Muawiyah adalah itu lahirnya, ada yang mengatakan, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi diutus. Jadi berapa jarak Ali dan Muawiyah? Gimana cara hitungnya teman? Antum kan ahli matematika. Tahukah antum umur berapa waktu Ali mengucapkan syahadat di awal dakwah Nabi? Nah itu antum ketemu kuncinya. Guys, jadi jarak Ali dan Muawiyah hanya 5 tahun. Antum mulai berhadap bertemu itu. Boleh berarti ya? Boleh. Kenapa? Karena Ali waktu masuk Islam dan itu baru saja Nabi terima wahyu itu umurnya Ali berapa? 10 tahun. Ada yang mengatakan 8, tapi yang masyhur kita 10 tahun. 10 tahun itu waktu diutus. Sementara Muawiyah itu disebutkan lahir 5 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelum Nabi diutus. Artinya jarak usia Ali dan Muawiyah hanya 5 tahun memang. Setara secara usia memang setara secara usia. Jadi melihat sekarang setara. Yang tidak setara adalah masuk Islamnya. Itu juga ada nilainya. Karena siapa yang lebih dulu masuk Islam, itu juga ada nilainya. Nabi bin Abi Thalib masuk Islam sangat awal, karena waktu Nabi turun dari Gua Hira itu menerima wahyu kemudian Nabi pulang. Kan di rumah Nabi ada sepupunya yang diasuh, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi langsung tawarkan kepada Ali. Ali mengatakan, izinkan saya diskusi dengan ayah saya, yaitu Abu Thalib. Kata Nabi, jangan. Kalau mau pikirkan sendiri dan terserah kau terima atau tidak kau terima, tapi jangan diskusi dengan ayah. Maka sepanjang malam Ali tidak tidur berpikir tentang apakah ini Nabi, sampai kemudian esok paginya Ali bin Abi Thalib mengucapkan syahadat. Itu awal sekali. Adapun Muawiyah baru masuk Islam kisaran setelah tahun 6 Hijriah, kisaran tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah itu artinya, nah jarak masuk Islamnya Ali dan Muawiyah jadi berapa tahun? Berapa tahun biasanya? Masuk Islamnya Ali dan masuk Islamnya Muawiyah, anggap masuk Islam Muawiyah tahun 7 Hijriah. Ya, jadi kira-kira berapa tahun? 20 tahun. Atau perlu hadiah juga kan? Dari pakai 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Karena Nabi dakwah 13 tahun di Mekah. Saat itu adalah tahun 7 Hijriah, maka 13 tambah 7, 20 tahun. Nah ini yang membedakan. Karena mereka yang masuk Islam lebih dulu itu punya nilai. Apalagi orang yang masuk Islam lebih awal itu akan melewati sangat banyak peristiwa luar biasa yang dicatat sebagai keistimewaan. Makanya ketika Umar nanti menjadi khalifah, jadi pemimpin, kemudian Umar mengklasifikasi masyarakat, ya, yang klasifikasi masyarakat itu, tingkatan masyarakat itu, sensus penduduk itu digunakan oleh Umar untuk menentukan besaran tunjangan yang dia dapat dari negara. Gitu ya, jadi kalau punya sensus KTP itu, nah itu tidak kosong gitu, dia memang berhak mendapatkan uang negara, mendapatkan berbagai macam hal. Maka dibedakan
mereka yang sempat mengalami peristiwa hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah, Ali mengalami, kalau Muawiyah tidak mengalami karena belakangan susah. Ini nilainya lebih. Jadi yang dapat yang hijrah, yang ikut perang Badar dengan yang tidak ikut perang Badar nilainya beda. Kenapa nilainya beda? Itu langsung dikatakan itu dialog antara Nabi dan Jibril alaihissalam. Karena begitu selesai perang Badar, Jibril datang ke Nabi, kemudian Jibril mengatakan, "Kaifa ta'uduna ashabakum fi Badar?" Menurutmu wahai Muhammad, menurut kalian ini, bagaimana cara kalian memandang sahabat-sahabat kalian yang ikut di perang Badar? Nabi mengatakan, khiyaruna, yang ikut di perang Badar adalah orang-orang pilihan kami. Jibril mengatakan, begitu pula kami menganggap malaikat yang ikut di perang Badar. Karena ada malaikat yang langsung dipimpin oleh Jibril alaihissalam yang ikut di perang Badar. Jadi ternyata malaikat juga bertingkat. Nah, sahabat kami bertingkat. Dari itulah maka nanti Umar ketika membuat klasifikasi orang itu dibedakan. Yang ikut Badar, yang ikut peristiwa Hudaybiyah, dan yang tidak ikut Hudaybiyah dibedakan. Karena yang ikut Hudaybiyah tadi ayatnya sudah saya baca tadi. Allah beritahu pada orang-orang yang berbaiat di bawah sebuah pohon, itu tahun 6 Hijriah. Hijrah, Badar, Hudaybiyah, Ali ikut semua, tapi Muawiyah tidak ikut. Ini sebenarnya beda. Baik, nanti dirahmati Allah. Tapi mereka dua-duanya orang sangat mulia. Dua-duanya memiliki kelebihan yang banyak. Dari sisi kedekatan dengan Nabi, demikian juga lihat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, selain Ali adalah sepupu Nabi, sama-sama dari Bani Hashim, anak pamannya Nabi, itu anak Abu Thalib, juga menantu Nabi. Dia ada hubungan kekerabatan dengan Nabi dari sisi satu suku, satu bangsa, diponakannya, kemudian menantunya, karena dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya Fatimah. Kalau Muawiyah, apakah Muawiyah punya hubungan yang semisal seperti Ali dengan Rasul? Muawiyah punya? Apa? Pulang dia, siapa yang dia ini siapa? Muawiyah nikah dengan Ummu Habibah, iparnya Nabi, kayaknya kebalik deh. Bisa nggak dibalik? Ya, Ummu Habibah itu Ummul Mukminin. Salah satu istri Nabi, nama aslinya Romlah Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Bapaknya Muawiyah. Jadi Muawiyah dan Ummu Habibah kakak adik, bapaknya sama, kakak adik. Maka Muawiyah dengan Rasul hubungannya ipar. Jadi memang juga tidak sembarangan. Iparnya Nabi Muawiyah. Oke. Ali bin Abi Thalib orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sampai Nabi tunjuk sebagai seorang hakim nantinya di Yaman di usia masih cukup muda. Saking mudanya Ali juga tidak sempat tidak percaya diri dan seterusnya. Tapi ternyata Ali memang sanggup karena Nabi tidak salah dalam menunjuk orang, dan seseorang tidak ditunjuk sebagai hakim kecuali orang sangat cerdas. Sama, Muawiyah radhiyallahu anhu orang yang sangat cerdas. Nabi sudah mengisyaratkan sejak Nabi masih hidup. Nabi mengatakan pada Muawiyah, kalau nanti kamu mendapatkan kepemimpinan, maka takutlah pada Allah dan berbuatlah yang adil. Sejak itu Muawiyah merasa betul bahwa rasanya saya akan menjadi pemimpin, karena itu isyarat besar dari Nabi. Persis kalimat isyarat itu seperti isyaratnya Nabi pada Utsman. Rasul masih hidup, jadi Utsman masih belum jadi khalifah. Nabi mengatakan Utsman, suatu hari Allah akan memakaikan pakaian
kepemimpinan ini. Kalau ada yang merebutnya dari dirimu, memaksamu untuk menanggalkan itu, jangan pernah kau tanggalkan. Itulah mengapa Utsman kalau dikepung orang 700 orang di rumahnya itu tidak pernah gerak. Kenapa? Karena ada pesan khusus Nabi. Ini bukan masalah orang rakus kepemimpinan. Nabi sudah pesan-pesan ke sahabatnya. Jadi saya sudah pegang pesan Nabi SAW. Oke, jadi Ali dan Muawiyah, orang yang berdoa luar biasa. Muawiyah adalah Ali nanti jadi khalifah, itu puncak kepemimpinan Islam. Ali Muawiyah adalah menunjukkan bahwa dia orang yang luar biasa, adalah dia orang kepercayaan dari sejak zaman khalifah pertama Abu Bakar Siddiq adalah untuk wilayah Syam, wilayah dari Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordan, itu wilayah Syam. Di sana ada beberapa sahabat yang ditunjuk sebagai amir, sebagai pemimpin. Salah satunya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Tetapi waktu itu Muawiyah punya saudara kandungnya juga, anaknya Abu Sufyan juga, namanya Yazid. Ini Yazid anaknya Abu Sufyan, bukan Yazid anaknya Muawiyah. Karena nanti saking kagumnya Muawiyah pada saudaranya yang bernama Yazid, maka dia namakan anaknya Yazid juga. Dan juga ini juga pelajaran yang pahala buat kita. Dan Yazid juga orang yang terdolimi dalam sejarah sama dengan bapaknya Muawiyah. Ini orang luar biasa nih, Muawiyah ya. Begitu Yazid yang memimpin waktu itu. Yazid diberikan kepercayaan nanti di zaman Umar untuk memimpin wilayah Damaskus. Jadi kota Damaskus Suriah di zaman Umar begitu diambil muslimin, itu yang memimpin adalah Yazid putranya Muawiyah, Yazid putranya Abu Sufyan, saudaranya Muawiyah. Begitu Yazid meninggal karena kena wabah penyakit taun tadi, wabah penyakit di negeri Syam, dan di waktu itu meninggal sangat banyak korban meninggal, dan beberapa sahabat mulia, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, termasuk Yazid bin Abu Sufyan. Begitu meninggal, maka orang melihat, ingin tahu siapa orang yang ditunjuk untuk mengganti kepemimpinan Yazid bin Abu Sufyan di kota sangat penting yaitu Damaskus. Kenapa? Semua orang tahu, sejarah tahu, Umar itu orang yang kalau pilih pemimpin detail sekali cara memilih orangnya. Umar itu sangat detail kalau pilih pemimpin. Sekali, tidak terpenuhi syarat, coret, pergi, kamu gak cocok. Orang sudah dipanggil bisa disuruh pulang lagi, gak cocok lagi. Karena analisa awalnya cocok, begitu datang gak terpenuhi, suruh pulang. Dan ternyata diserahkan pada Muawiyah radhiyallahu anhu, saudaranya. Jadi Muawiyah itu bukan sembarang orang, itu orang yang dipercaya oleh Khulafaur Rasyidin. Percaya. Dan itu terus berlangsung sampai meninggallah satu pemimpin lagi, yaitu pemimpin di kota Hims, kita menyebutnya Homs hari ini, Homs Suriah, kota sangat penting saat itu. Begitu meninggal, masyarakat kembali ingin tahu siapa yang dipilih Umar. Ternyata Umar mengatakan wilayah Homs gabungkan dengan Damaskus di bawah pimpinan Muawiyah. Begitu seterusnya sampai nanti wilayah Palestina. Ketika nanti Palestina berhasil dikuasai Muslim di zaman Umar, kemudian nanti pemimpin juga meninggal di sana. Ternyata sekalian nanti digabungkan di bawah Muawiyah. Begitu seterusnya sampai Muawiyah menjadi pemimpin terbesar masyarakat Syam. Singkat kata, tentu kalau lihat Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu ini beliau 20 tahun menjadi amir, 20 tahun menjadi raja, jadi khalifah. Sejarah sekalipun khalifah, aslinya raja. 20 tahun, 40 tahun. 20 tahun menjadi amir, itu tadi saya bilang, amir Damaskus, amir Homs, kemudian menjadi gabungan Palestina sekalian digabung menjadi satu. Jadi kalau hari ini ya lebih satu presiden. Tapi dulu amir, jadi posisinya hanya gubernur, wilayah kegubernuran. Itu 20 tahun dia memimpin wilayah Syam. Dan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian
Ali bin Abi Thalib meninggal, diganti oleh putranya Ali. Ini orang yang memang luar biasa, dan Nabi sendiri sudah menyampaikan ini pemimpin besar, yaitu Hasan. Hasan yang menggantikan ayahnya. Begitu Hasan menganalisa masalah yang terjadi di lapangan, maka Hasan mengatakan bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan ini dan saya serahkan pada Muawiyah. Apa mungkin Hasan menyerahkan kepemimpinan muslimin ini kepada orang salah? Hasan orang cerdas, Hasan orang pintar. Bahkan Hasan dipuji Nabi, Sayyidah Syababi Ahli Jannah, pemimpin muda di surga. Nabi katakan, Inna bni hadha sayyid. Anakku yang satu ini, Hasan. Hasan adalah pemimpin, dan suatu hari Allah akan mendamaikan dengan Hasan ini dua kelompok muslimnya sedang berhadapan. Jadi bukan transparan Hasan. Bagaimana Hasan bisa menyerahkan pada Muawiyah? Karena Muawiyah orang yang tepat. Apa buktinya? Begitu Hasan mundur bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, begitu mundur, tahun itu dikenal sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya? Tahun persatuan itu mahal, teman-teman. Betul apa enggak mahal? Mahal. Belakangan itu Monas jadi saksinya betapa persatuan muslim itu mahal sekali. Betul? Susah menyatukan muslimin, tapi begitu bersatu betapa indahnya. Ayo, lelah kita bertikai hanya dalam urusan yang sederhana, yang sepele, atau bahkan urusan yang istimewa, tetapi memang dari dulu juga ada beda pendapat di antara ulama. Menyatukan muslimin barang mahal, apalagi muslimin pernah bertikai sampai pertumpahan darah. Maka Hasan ketika mengundurkan diri dan diserahkan pada Muawiyah kepemimpinan kekhilafahan, muslimin bersatu, dan 20 tahun lamanya Muawiyah radhiyallahu memimpin muslimin sebagai pemimpin tertinggi 20 tahun lamanya, dan sangat dicintai rakyatnya dengan negeri yang sangat kuat dan kokoh. Setelah kurang lebih di masa Ali bin Abi Thalib, dan sejak zaman Utsman meninggal sampai zaman Ali memimpin 4 tahun lamanya, tidak ada sama sekali perluasan wilayah Islam dikarenakan muslimin lelah dengan internalnya sendiri. Jadi memang muslim itu kan sunatullah, teman-teman. Selama kita lelah dengan internal kita, tidak pernah ada perkembangan umat ini. Karena kita lelah dengan diri sendiri, capek. Potensi kita lelah kita gunakan untuk bertikai. Hentikan bertikai itu. Antum merasa sangat benar, padahal baru tahu 1-2 ayat, 1-2 hadis Nabi, 1-2 pendapat ulama. Ketika itu ilmu sangat luas. Itu bertikai di media sosial, tikai di media sosial, wallahi tidak pernah. Contohlah ini, di masa Ali tidak ada sama sekali perluasan wilayah Islam, penyebaran Islam berhenti sama sekali dikarenakan Ali sangat sibuk menyelesaikan masalah di internal. Bukan hanya konflik antar sahabat, tetapi juga munculnya kelompok Khawarij yang sangat melelahkan masyarakat, karena mereka mengkafirkan muslimin, mengkafirkan sahabat, mereka menghalalkan darah, menghalalkan harta muslimin, dan seterusnya. Kelompok Khawarij, tapi mereka terlihat zikirnya banyak, sholatnya banyak, dan seterusnya. Ya, baik. Jadi Muawiyah radhiyallahu itu orang yang luar biasa, dan cukuplah hadis Nabi berikut ini. Nabi SAW mengatakan, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu yuhibbunahu wa yusalluna alaihi wa tusalluna alaihi. Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Dan saat itu Muawiyah orang yang sangat dicintai oleh masyarakat muslim ketika memimpin. Dan itu kesaksian Nabi tentang ciri pemimpin yang dicintai. Ciri pemimpin yang terbaik adalah yang dicintai rakyatnya, dan dia pun mencintai rakyatnya. Rakyatnya mendoakan pemimpinnya, pemimpinnya pun mendoakan rakyatnya. Itu ciri pemimpin terbaik. Kalau pemimpin terburuk sebaliknya, kata Nabi, wasyiraru a'immatikum, pemimpin terburuk adalah man yal'anunahum wa yal'anunahum, man tubghidunahum wa yubghidunahum wa tal'anunahum wa yal'anunahum. Siapa yang pemimpin yang kalian benci, pemimpin yang benci kalian laknat, disumpahin dulu itu pemimpin kerjanya, dan kemudian pemimpin menyumpahin kalian sama. Itu kata Nabi pemimpin kedua.
Jadi Muawiyah tidak begitu, Muawiyah yang pertahanan. Adapun pertikaian antar sahabat yang terjadi perlu waktu yang sendiri yang panjang untuk bicara itu, dikarenakan ini memerlukan pendalaman ilmu yang luar biasa. Tidak ada yang ditutupi, kan semua terpapar dengan di dalam riwayat. Dan subhanallah, semuanya mulia. Tadi saya katakan bisa bertikai, tetapi dua-duanya orang beriman. Bahkan bisa berperang, dua-duanya orang beriman. Dan semua bermula dari permulaan yang sama. Kelompok yang A ini ya, kelompok ini ingin kebaikan, kelompok yang ini juga ingin kebaikan. Begitu ingin kebaikan, nah kemudian terakhir sekali teman-teman ada dua. Yang pertama, kalau keributan itu melibatkan orang awam, akan kejadian bisa bertumpah darah. Makanya para ahli ilmu semestinya bijak. Untuk para ahli ilmu, para ulama semestinya bijak. Perbedaan pendapat yang terjadi antara ulama itu semestinya sebagiannya hanya boleh dibicarakan di ruangannya para ulama, tidak untuk konsumsi masyarakat umum. Maka alangkah tidak bijaknya mereka-mereka yang punya ilmu tetapi berantem itu disiarkan di media sosial. Subhanallah, di mana ilmunya? Katanya orang berilmu. Karena begitu orang awam dilibatkan di dalam masalah itu. Kalau ahli ilmunya cuma perang dalil, tetapi kalau masyarakat tidak punya dalil, maka diangkat senjata. Jadi itulah yang terjadi sesungguhnya. Satu. Yang kedua adalah kalau muslimin sudah sering sekali bertikai begitu, maka akan masuk orang yang ketiga. Dan tidaklah terjadi pertikaian nanti antara Ali dan Muawiyah, dan dua-duanya orang yang niatnya sangat baik dan benar, dan dua-duanya menyesal begitu selesai. Dua-duanya menyesal begitu selesai. Tidaklah itu terjadi kecuali dikarenakan orang ketiga masuk ke dalam tubuh muslim. Dan itu kelompok yang menginginkan agar muslimin selalu bertikai. Jadi jangan dikira selalu sama di setiap zaman. Ya, pada ulama Muslim, semoga Allah meridai semua sahabat Nabi SAW, semuanya orang mulia, dan semoga kita dikumpulkan Allah di surga bersama orang-orang mulia itu. Saya kira itu. Allah bisa baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Budi atas tausiahnya. Semoga kita selalu dapat mengambil hikmah positif dari pemuliaan para sahabat Nabi.